pemerintah itu tidak melihat alokasi formasi yang sebelumnya masih dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali update info P3K Guru tahun 2022. Setelah kemarin kita cek portal SSCSN, ternyata belum ada pembukaan pendaftaran P3K Guru untuk tahun 2022 ini. Maka hari ini sudah ada perubahan pada laman guru P3K kemdikbud.go.id. Karena sebelumnya tampilannya seperti ini ya, dan sekarang sudah ada perubahan. Artinya apa teman-teman? Kemendikbudristek memang sudah ready atau sudah siap. Bu Nunuk Suryani juga pernah menyampaikan akhir September 2022 itu dibuka. Tetapi pada kenyataannya tanggal 5 Oktober itu belum bisa membuat akun ya dan membuka SSCSN. Nih, sedangkan Kemendikbudristek sendiri sudah siap ya. Keputusan Menpan juga sudah diberikan kepada masing-masing daerah yang terkait dengan formasi yang dibuka tahun 2022 ini. Sehingga kita kan jadi penasaran, ini nunggu apa sih? Kok sampai hari ini tanggal 6 Oktober belum juga dibuka? Berdasarkan informasi dari BKN belum bisa membuka pendaftaran P3K 2022 dikarenakan ada dua instansi yang data formasi jabatannya belum masuk ke BKN, sehingga belum bisa diinput ya. Tetapi kalau misalkan P3K Guru itu kan sudah selesai semuanya formasinya dan sudah diinput, apa nggak bisa ya kira-kira kalau misalkan dibuka dulu untuk yang khusus P3K Guru, kemudian nanti yang tenaga kesehatan atau instansi lain yang belum masuk datanya sambil menyusul itu ditutup dulu, kan bisa jadi sana sini jalan. Kemudian alasan berikutnya tentang soal ya, untuk tenaga kesehatan ya, soal P3K dari Kemenpan RB itu belum masuk. Kemudian BKN juga menyebutkan kalau ada informasi yang terkait dengan pembukaan itu hanya sekedar estimasi saja ya, misalkan kayak Bu Nunuk Suryani menyampaikan akhir September, kemudian yang lain lagi juga menyampaikan tanggal 5 Oktober dan seterusnya, itu baru estimasi bukan sebagai keputusan final. Kemudian BKN juga menyampaikan akan terbuka kepada masyarakat apabila sudah siap untuk membuka seleksi dan pendaftaran P3K ini. Nanti kalau datanya sudah bersih baru akan kita buka. Biasanya akan ada proses konferen, jadi tunggu saja, pasti diumumkan. Nah, ini alasan yang mendasar itu, data yang belum valid itu akan berpotensi memicu protes dari berbagai kalangan. Wong yang sudah bersih saja masih banyak yang protes, Ibu Suharmen. Menurut Suharmen, BKN telah memberikan bimbingan teknis kepada seluruh admin instansi pusat maupun daerah agar mengetahui cara menggunakan sistem ini. Berarti memang sudah dipersiapkan dan ya bisa dikatakan 90% ready lah ya. Tinggal menunggu dua instansi yang belum masuk, dan soal yang untuk tenaga kesehatan tadi belum disampaikan ke BKN untuk diinput. Nah, kita kembali ke portal guru PPK kemdikbud.go.id. Ini isinya adalah pertama pengumuman seleksi guru ASN menyesuaikan dengan jadwal yang sedang dikonsolidasikan bersama dengan Panselnas, nanti akan segera diumumkan di sini ya. Teman-teman pantau saja. Kemudian ada dokumen guru ASN yang berkaitan dengan peraturan-peraturan terkait P3K tahun 2022. Seterusnya adalah persyaratan. Ini ada persyaratan umum dan persyaratan yang harus disiapkan ya, berkas yang harus disiapkan. Ini lengkap, teman-teman tinggal cek saja. Berikutnya ya, akan kita bahas mekanisme seleksi guru tahun 2022. Nah, ini ada tiga, ada penempatan bagi yang sudah lulus passing grade, kemudian ada seleksi kesesuaian atau verifikasi, yang terakhir adalah seleksi tes. Yang pertama, bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade itu alurnya seperti ini. Prioritas 1 ini ya, login pada SSCSN ya dengan menggunakan akun yang sudah dimiliki. Selanjutnya akan mendapat notifikasi penempatan ya, instansi dan lokasi tempat kerja itu akan muncul di sekolah mana dan seterusnya. Setelah itu
proses pemberkasan ya, baru kalau sudah beres dan terima SK maka siap bertugas di sekolah penempatan. Ini untuk yang prioritas 1 atau yang sudah lulus passing grade dan mendapatkan kuota. Kemudian kalau yang tidak mendapatkan kuota meskipun masuk prioritas 1 tapi tidak dapat kuota, ini sama login di SSCSN, notifikasinya belum mendapatkan penempatan ya. Kemudian kalau menyetujui belum mendapatkan penempatan, memilih ya, dia akan menunggu penempatan. Dalam tahap menunggu ini tetap menjadi guru honorer di tempat tugas saat ini. Jangan khawatir ya, karena tahun 2023 ini belum jadi dihapuskan untuk tenaga honorernya. Berikutnya kalau memilih tidak ya, dia akan turun prioritas menjadi prioritas 2, prioritas 3 atau menjadi pelamar umum. Berikutnya seleksi kesesuaian atau verifikasi ya. Alurnya seperti ini. Jadi bagi pelamar dengan prioritas 2 dan 3, login seperti biasa, kemudian mendaftarkan akun, isi data dan unggah persyaratan, kemudian memilih formasi dan seleksi administrasi oleh Pemda. Kemudian ada masa sanggah. Selanjutnya adalah pengumuman seleksi administrasi. Setelah pasca sanggah kemudian dilakukan seleksi kompetensi dengan tim penilai, kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan dan BKD atau BKP SDM. Nah, setelah itu baru ada proses sanggah kompetensi ya. Dan yang terakhir pengumuman seleksi kompetensi. Pengumuman hasil seleksi ini bagi guru nilai tertinggi itu dia akan lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Itu untuk seleksi kesesuaian atau verifikasi. Kemudian yang terakhir adalah seleksi tes. Alurnya sama seperti tahun yang lalu. Nah, jadi ada pelamar umum, kemudian login, mendaftar akun, memilih formasi, seleksi administrasi dan seterusnya. Sampai pada pengumuman hasil seleksi kompetensi. Dan terakhir guru lulus sesuai formasi yang dipilih. Kemudian bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade masuk prioritas 1 tetapi tidak dapat kuota, itu bagaimana ya? Ada permasalahan begini. Pada suatu daerah formasi salah satu mapel itu masih sisa banyak, sampai 114 lebih lah. Tetapi yang sudah lulus passing grade tahun 2021 itu hanya 3 orang. Kebetulan itu ada yang dari sekolah negeri, honorer K2, XK2, kemudian dari jurusan PPG. Tiga-tiganya ini ada pendaftar semua. Setelah kita lihat pada Excel penempatan kemarin, itu ternyata tidak ada yang menempati sisa formasi yang dibuka tahun lalu. Untuk yang sekolah negeri itu ditempatkan pada sekolah induknya yang sebelumnya belum membuka. Nah, sehingga untuk saat ini akan dibuka di sekolahnya, padahal masih sisa formasi yang banyak, gitu kan. Kemudian yang THK 2 ini juga tidak ditempatkan di sekolah induknya atau tempat dia bertugas. Ini artinya pemerintah itu tidak melihat alokasi formasi yang sebelumnya masih dibuka. Dan anehnya lagi, yang lulusan PPG itu statusnya tidak dapat kuota, padahal masih ada sisa formasi untuk tahun lalu. Ini menjadi pertanyaan yang nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.